Ya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kita bersama saya Alvin dan teman saya. Saya Paina Baban. Ini adalah podcast pertama kita. Podcast ini atau Pods Diary ini sebuah proyek baru dari UKM LCC di kampus Cikarang. Yang mana tema dari podcast ini adalah atau Pods Diary ini adalah kupas tuntas kehidupan mahasiswa. Oh, yang mana tiap harinya atau tiap kontennya kita akan bahas tentang kehidupan mahasiswa. Betul. Jadi untuk yang pertama kali mungkin kita kenalan dulu ya, Pan. Iya. Dari background kita siapa gitu kan. Benar. Ya mungkin diawali dengan saya sendiri, yaitu saya Alvin dari kelas atau Prodi Manajemen Informatika tingkat 2 khususnya. Dan teman Saya Paina Baban. Saya juga dari Prodi Manajemen Informatika tingkat 2. Kita satu kelas sebenarnya. Kita satu kelas, ya, betul sekali. Dan karena memang ini adalah podcast pertama kita, jadi masih agak canggung-canggung ya. Iya, take perdana ya. Take perdana, betul sekali. Iya. Dengan terlepas dari semua masalah-masalah yang ada, akhirnya tag juga teman-teman semuanya. Masalah dan kekurangan ya. Betul. Karena memang proyek baru pasti banyak kekurangannya sih. Iya. Tapi dari kekurangan itu kita coba maksimalin untuk bikin konten yang terbaik buat teman-teman semuanya. Terlebih lagi gue tersentuh banget sama semangat tim, teman-teman di kreatif, di audio video. That's right. Iya, jadi kayak ya itu yang buat kita harus jadi, harus sukses gitu loh. Proyek ini harus jalan juga gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol atau pengen request tema tentang apa sih yang mau dibahas atau apa sih yang mau ceritain di sini, gitu ya. Monggo silakan aja, tinggal komen di bawah. Iya, atau juga pengen jadi bintang tamu? Iya, boleh. Dan kalau ada request bintang tamu juga boleh juga. Boleh. Silakan tulis di komentar. Kita open mind buat teman-teman yang mau kasih saran gitu. Iya. Nah, untuk dari awal nih kita mau bahas apa nih kan kira-kira nih? Intik perdana ini ya. Mungkin bahas ini kali, pengalaman kuliah kita kali. Betul. Ini tahun kedua ya? Tahun kedua, betul. Iya. Tahun kedua mau semester 4 nih. Semester 4. Berarti kita belum pernah 2 tahun ya bin kuliah ya? Belum lah, ntar September 2 tahun tuh. Oh iya, maksudnya mulai dulu lu ingat tanggal berapa mulai kuliah dulu? Tahu udah lama banget lah. Gue inget, Cok. Enggak, pokoknya September gue kayaknya. September tanggal 25. Itu kita mulai kelas pertama. Oh iya. Ya pokoknya gue September aja gitu inget. Dan itu dulu waktu masa-masa Covid itu. Jadi kita online. Iya, masih online. Satu matkul doang kita yang offline tuh. Satu mata kuliah doang kita offline tuh. Masa sih? Emang apa yang offline? Yang itu web design. Desain doang. Ya, betul HTML. Iya. Oh itu doang ya, baru ingat. Gue baru lupa juga tuh. Iya, dan itu kelasnya di akhir ini lagi. Dari Jumat ya? Iya. Hari Jumat harus offline lagi. Harus offline benar. Luar biasa, seru sih. Tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa, betul. Udah mau 2 tahun aja gitu. Iya. Nggak tahu udah 2 tahun aja kuliah. Ya, bener lagi semester 5, semester 6 lulus dah. Lulus bener. Gitu. Apalagi di semester 4 kan beberapa dosennya juga udah ngasih warning ya. Kayak gini persiapan. Iya, persiapan untuk tugas-tugas akhir, semester akhir. Jadi ya kalau bisa udah mulai kita cicil nih, Van. Iya. Tugas-tugas akhirnya. Iya, bener. Apalagi kan kalau di AMI kan nggak cuman buat tugas akhir tulis doang, tapi bikin program juga. Kita bikin program juga. Nah, iya, itu. Dibandingkan yang lain kita nyesel nggak masuk MI? Lebih ribet ya, enggak lah. Enggak ya? Enggak sih harusnya. Harusnya. Tidak harusnya. Kok ragu? Harusnya tidak. Tapi seru sih, menurut gue seru. Betul. Kayak gue misalnya backgroundnya dari SMA SMK-nya gue otomotif, teknik sepeda motor. Sama dong. Kalau gue otomotifnya TKR kalau gue. Nah, masuk di informatika yang dimana kita belajarnya pemrograman, sehari-harinya dengan komputer. Nah, pengalaman baru tuh. Jadi hal baru yang sama sekali belum pernah kita coba. Nah, kita lakuin di sini. Iya, benar. Sebenarnya sangat tertantang sih gue. Betul luar biasa kan, ibaratnya beda banget. Kita kan dulu ngoprek-ngoprek motor, ngoprek-ngoprek mobil gitu ya. Bener. Sekarang ngoprek-ngopreknya program. Gitu. Ya itu. Cari-cari error ya. Itu yang bikin pusing. Dulu kan capek tenaga doang gitu. Iya, benar. Sekarang capek tenaga otak capek gitu. Pikiran juga ya. Betul. Ada saran nggak untuk adik-adik tingkat nih yang masuk MI sekarang nih? Ada saran nggak lu?
Saran apa tuh? Oh, buat mereka. Iya, buat mereka dong. Sarannya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar sih. Jadi jangan cuman belajar di kelas doang gitu, Iya, tapi bener. belajar di luaran doang. Bener-bener penting banget loh itu. Apalagi kayak misalnya lu pulang kuliah, Mm-mm. terus lu ngumpul bareng-bareng temen lu belajar lagi di situ ngulang materi, itu penting banget loh. Itu berguna banget loh. Betul. Nah, itulah fungsinya ada UKM LCC ini gitu sebenarnya. Oh iya ya. Di Seb- samping Uh-uh. di samping lu ngumpul sama temen-temen lu di luar, di kampus juga lu ngumpul sama teman-teman lu, bahkan dari beda-beda prodi. Nah, itulah fungsinya dari UKM LCC itu untuk menjadi wadah teman-teman belajar gitu. Iya. LCC kan visinya LCC kan menjadi support system Untuk mahasiswa dalam menghadapi era digital. Oke. Oh iya ya. Gitu dong. Keren banget ya. Iyalah. Visinya di sini. Visinya harus jauh ke depan gitu. Ketua KM siapa nih ketua KM ini? Jangan ditanya itu. Udah tentu ya. Udah tentu. The one and only. Alvin Ilham. Yang bener. Iya ya. Hah? Alvin Ilham. Bukan dong. Oh bukan. Saya dong. Oh, gimana sih? Oke. Kayak gitu. Ya begitulah ya, walaupun kita masih belum bisa jago-jago banget buat ngoding, tapi kita berusaha untuk memfasilitasi teman-teman adik-adik kelas kita untuk belajar. Iya benar. Gitu. Kita bantu juga untuk belajar sedikit-sedikit ya. Seenggaknya kita ngasih jalan lah untuk Iya. sama-sama belajar gitu. Bener. Nanti kan di dalam UKM itu, di dalam pertemuan UKM itu kan bisa sama-sama belajar juga gitu, saling sharing. Iya, materi apa yang udah baru mereka dapet. Betul. Kebetulan kita udah ngelewatin itu, kayak gitu ya. Ya kita saling sharing-sharing aja sih. Sharing-sharing bener-bener. Betul. Terus ya, selain belajar kan kita jadi akhirnya nggak merasa sendiri gitu kalau di UKM. Kita bisa sama-sama belajar, jadi ada temennya gitu. Iya, Kita punya pusing relasi tuh, ya. kita pusing tuh nggak sendirian gitu, ada temen Pusing bareng-bareng ya. bareng-bareng gitu. Pusing berkelompok gitu. Jadi yang tadinya adalah males lah ngerjain gitu, tapi karena ada temennya sama-sama belajar, sama-sama ngerjain, akhirnya semangat lagi gitu. Oh, Nah itu sih oke. fungsinya. Seru sih ikut-ikut UKM itu menurut gua. Betul lah. Ya itulah fungsinya UKM itu biar nambah semangat juga, nambah relasi juga. Iya, gua lihat-lihat juga cukup banyak ya untuk anggota UKM LCC ini ya. Alhamdulillah lumayan sih, ada 60-an sekarang. 60.000 orang. 60.000 orang. Keren. memang. Ribuannya nggak kelihatan. Dan harusnya 60 orang doang. Tapi yang pasti mereka aktif semua kan. Alhamdulillah. Dari 60 mahasiswa itu aktif semua mereka. Hampir mungkin yang aktif 20% sampai 25% sih. Yang aktif. Yang aktif. Oh. Cuman tapi ketika ada kegiatan, kalau kemarin ada webinar tuh udah lumayan banyak juga tuh, hampir Iya. 50%-nya datang gitu. Oh iya. Jadi LCC ini bisa jadi support system buat mereka juga gitu. Berarti LCC juga ngasih seminar-seminar ya untuk teman-teman yang lain ya. Betul. Iya, karena kita juga kan UKM LCC kan nggak cuma di Cikarang gitu, tapi Iya. ada di Jabodetabek, di kampus-kampus cabang yang lain gitu. Oh iya. Nah, dari kampus-kampus cabang yang lain ini kita UKM LCC berkolaborasi. Oh, oke. Gitu lah. Jadi sama-sama pengen ngebantu teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Oh, Jadi kita iya. nggak sendirian. Iya, Kolabor. tapi dengar-dengar nih, Pin. UKM LCC di kampus kita ya, di kampus Cikarang. Ini katanya baru ada lagi tahun ini nih katanya. Betul. Nah, ini tahun ini baru reborn. Setelah beberapa tahun nggak ada. Betul, setelah 2 tahun sampai 3 tahun kayaknya. Oh, 2 atau 3 tahun yang lalu nggak ada ya. Nggak ada, tahun ini baru reborn kembali gitu loh. Oke. Nah, makanya karena baru reborn jadi semangatnya masih Masih banyak, baru masih ya. full gitu, Iya, full masih power baru ya. nih. Semangat baru ya. Betul. Semangat baru dengan teman-teman mahasiswa baru. Betul, jadi akhirnya jadi semangatnya full gitu loh. Iya, benar. Nah, selanjutnya kalau lu kan jadi ketua LSA ya sekarang nih. LSA. Gimana? Kalau LSA gimana nih? LSA ya kebetulan di tahun lalu gue juga pengurus LSA kan, gue wakil ketua Iya. KM itu kan. Nah sejauh ini sih untuk beberapa kegiatannya masih sama. Betul. Kita masih ngadain latihan mingguan, sparring dengan kampus lain di Cikarang, Iya. kayak gitu sih. Dan di bulan Januari itu kita ada event pertandingan futsal antar kampus di Cikarang. Jadi ada 10 kampus tuh. 10 kampus yang ikutan tuh. Iya, Widih, kampus ramai itu juga salah satu ininya. Iya. Terus gimana sekarang masih ada itunya perlombaan atau udah beres? Oh, itu kita adain
kalau nggak salah itu dalam setahun ada 2 kali event itu. Oh, 2 kali. Berarti Iya, nggak karena pialanya bergilir kan. Kayak gitu. Iya. Jadi yang juara kemarin itu ya mereka yang pengen pialanya. Nah, untuk di 6 bulan ke depan di event kedua pialanya dibawa lagi, dan itu siapa yang menang dia yang bakal megang piala yang bergilir itu. Gitu. Iya, kayak gitu. Mantap juga ya. Seru juga tuh ya. Seru. Banyak kenalan Kampus-kampus yang lain gitu. iya, kampus-kampus yang teman-teman lain. dari kampus yang lain kayak gitu sih. Iya, seru juga tuh. Iya, benar. Gimana? Apa namanya? Menurut lu apa sih yang lu pengen coba kembangin dari KMLSA ini gitu? Mungkin menurut gua ini sih kebetulan di UKM kita belum ada pelatihnya ya. Jadi mungkin banyak pemain yang bagus di LSA, banyak pemain yang bagus. Cuman ya karena mereka di luar juga punya tim, jadi kurang cocok dengan teman-temannya yang belum nyatu ya iya, sama di LSA. Iya, belum nyatu. Mereka belum nyatu. Mungkin kalau dilatih terus sering dipasangin mungkin bakal ngerti satu sama lain. Kayak gitu sih menurut gua. Nah, gua pengennya mereka itu kayak gitu. Mereka itu bisa nyatu satu sama lain, cara mainnya gitu loh. Mereka paham satu sama lain. Karena kan Polijawik bakalan ada tuh. Betul, ada perlombaan lagi tuh antar kampus. Terus kampus kita juga ngadain ini kan. Kelas meeting. Iya, pertemuan antar kelas. Betul. Kayak gitu sih. Nah, solusi lu buat ngatasin itu kira-kira gimana tuh? Nah, rencananya gue pengen ngebentuk tim inti sih kayaknya menurut gue. Soalnya itu perlu. Karena kan kita harus ngeberangkatin perwakilan Polijawik dari kampus kita. Betul. Nah, di tahun lalu kita berangkat. Iya, gimana tuh kalau tahun lalu? Iya. Itu salah satu pengalaman yang cukup menarik sih. Nah, gimana? itu kemarin di Jakarta. Gue lupa di Jakarta mana. Oh, mainnya di Jakarta. Iya, mainnya di Jakarta. Jadi kita ke sana bareng teman-teman yang lain. Di match pertama itu kita ketemu kampus Depok. Iya. Pertandingan pertama lawan Depok. Iya. Terus gimana hasilnya? Dari match yang gue lihat ya, sebenarnya dari segi komposisi tim, permainan dan komposisi tim, kampus Cikarang nggak kalah sih. Nggak kalah banget ya. Iya, nggak kalah banget. Tapi kampus Depok juga bagus sih mereka mainnya. Ya cuman mungkin belum harinya kita untuk menang, ditambah latihannya kita masih acak pemainnya, belum saling mengerti aja gitu. Iya, benar. Itu sih kekurangannya kenapa kemarin kita belum bisa maksimal di Polijawik tahun lalu. Nah, harapannya tahun ini gimana nih? Tahun ini optimis ya, karena di tahun lalu saya ikut dan nggak bisa untuk melangkah maksimal di Polijawik tahun lalu. Nah, di tahun sekarang sih harapan gue Politeknik LP3I Jakarta kampus Cikarang lah yang harus juaranya. Harus juara. Harapan gue sih. Harus, amin. Iya. Karena banyak loh dari teman-teman mahasiswa baru tuh yang mainnya bagus-bagus tuh. Ya harus menang lah. Iya. Ya seenggaknya nggak kalah-kalah banget lah ibaratnya. Agak naik lah. Gitu. Iya, adalah perubahan lebih baik lah. Harus lebih baik dari Polija tahun lalu. Ada perlawanan juga buat kawas-kawas yang lain gitu. Iya, mereka juga bakal seneng kan. Betul. Kayak gitu ketemu LP3I Cikarang kayak gitu. Biar ada yang bisa dibanggakan juga gitu. Iya. Mantap. Nah, kalau tadi kan mau apa namanya UKM nih, lu bahas UKM LSA, gue bahas UKM LCC. Nah, sekarang dari diri kita sendiri nih, Van. Oke. Kenapa tuh? Nah, dari dalam perjalanan lu kuliah nih dari semester 1 sampai sekarang nih, kira-kira yang menarik nggak, atau ada keluh kesah lu nggak selama hampir 2 tahun kuliah nih gitu? Kalau untuk keluh kesah sih menurut gua nggak terlalu ya. Cuman kadang mengeluh sih. Pastilah, wajar lah. Iya, kadang wajar. Mengeluh karena capek. Karena kita kan kerja juga. Kita kan kuliah sambil kerja. Nah, udah kerja, kita kan kerja pagi nih, bangun jam 6, jam 7 udah harus kerja sampai jam 3 sore, setengah 7-nya kita harus di kampus. Betul. Nah, itu cuman kita dapat dapat sejam 2 jam lah. Iya, sejam 2 jam waktu. Ya itulah. Untuk rebahan doang. Terus istirahat bentar, belum lagi cucian. Belum cucian banyak. Iya.
namanya tinggal sendiri ya. Masih sendiri sih. Iya paling itu sih menurut kadang ngerasa capek aja gitu. Ya wajar sih kalau capek, gue juga kadang capek juga. Cuman karena gue punya tujuan, punya impian buat lulus kuliah, biar karir gue naik juga. Akhirnya ya mau nggak mau itu harus yang dikorbankan gitu. Iya, Waktu bener, santai gue, waktu istirahat gue harus dikorbankan untuk kehidupan yang lebih baik sih gitu. Bener sih bener. Ya emang harus ada yang dikorbanin sih Ya, betul ya. Kalau untuk mendapatkan sesuatu itu menurut gua. betul banget lah, mumpung masih muda, Mumpung masih muda, masih punya tenaga, tenaganya gitu. masih maksimal. Ambil setiap peluang ya. Jangan santai-santai rebahan doang gitu. Iya, banyak-banyak belajar juga. Karena ntar kalau di masa muda lu banyak belajar, di masa tua lu jadi orang yang punya banyak ilmu. Betul. Jadi Kayak ibaratnya gitu. tuanya tuh muda belajar, tuanya kaya raya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Gak apa-apa, bisa jadi walaupun salah tapi itu wish yang bagus. Oh, yang bagus ya. Harapan yang Iya, bagus. harapan yang bagus itu. Keren. Nice, luar biasa sih, emang harus ya dijalani juga sih. Iya. Ngeluh boleh tapi ya harus jalan juga gitu. Jangan ngeluh terus berhenti gitu. Ya itu yang salah sih menurut gua. Bener. Nah, harapan lu setelah lulus kuliah itu apa sih, Man? Harapannya Tapi sebelum kuliah kayaknya alasan dulu deh. Alasan lu mau kuliah kenapa nih? alasan gue mau kuliah ya mungkin nggak jauh ya dari teman-teman yang lain atau bahkan dari lu ya Pin ya. Betul. Lu kan sebenarnya kan kalau di PT kan udah jadi karyawan tetap tuh. Iya benar. Udah ibaratnya udah aman lah, titik Udah aman pertama tuh. Iya, udah di zona nyaman lah gue. Udah aman lah. Ibaratnya kalau Iya. gua kan masih kontrak nih, wajar Iya. lah kalau mau kuliah gitu. Iya benar. Nah, kalau lu kan udah kartap, terus ibaratnya lu udah enak gitu. Iya udah Kenapa nggak harus mikirin kontrak yang bakal habis ya. Kenapa Iya. harus kuliah lagi gitu? Kenapa mau kuliah lagi gitu? Nah sebelum ke situ teman-teman gue di tempat kerja bahkan ada yang ini sih kayak Iya. lu ngapain kuliah lagi kan udah enak kerja udah nyaman udah ada bulanan Iya. dan segala macam kayak gitu-gitu tapi menurut gue harus kuliah gue harus improve karir gue Iya. karena capek Capek gitu kerjanya gitu-gitu terus. iya capek dan bosan enggak yang paling yang paling apa ya alasan yang buat gue kenapa harus enggak jadi operator lagi di sana. Kebetulan kan gue di sana jadi operator. Iya. Nah, masuk malam itu Jenuh. berat banget, Cok. Berat, ngantuk iya, juga ya. ngantuknya itu loh. Iya, bener. Lumayan Berat sih. banget itu ngantuknya itu. Lu kalau malam jam berapa masuk? Gue malam masuk jam 11. Pulang jam 7. Pulang jam 7 pagi. Sama gue dulu juga gitu, 2 tahun tuh, hampir 2 tahun gue kayak gitu tuh. Oh, di mana tuh? Di PT juga, di Delta 2, Delta Silicon 2. Oh, di Silicon. Oke, tahu. Gue ngerasain juga jadi PT emang ya gitu sih, tapi gue kadang berdoa ya Allah kenapa gue kerja enak gitu ya. Iya, bener. Dan ini sih yang gue lihat juga senior gue di itu kan, di lain kan. Iya, jadi ada 4 mesin, jadi satu mesin itu 2 orang operatornya. Iya. Nah, dan itu gue mesinnya rolling, jadi kadang gue iya 1, 2, 3, 4 mesin itu gue rolling. Nah, yang gue lihat dari mereka sih ya di umur mereka yang udah kepala 4 Udah muda lagi lah. Iya hampir kepala 4 mereka tetap jadi operator. Nah itu sih yang menurut gue ya gue udah dikasih gambaran gimana masa depan lo di situ. Iya gitu. gimana masa depan gue kalau gue nggak kuliah. Pasti kan sama juga kayak Iya mereka. kalau gue nggak improve ya ini gue kayak gini. Ya kayak mereka. Iya nggak salah sih sebenarnya cuman ya gue kan pengen yang lebih baik. Betul. Untuk masa depan gue harus lah kayak gitu mah. Iya. Jadi berarti alasan lo buat kuliah tuh lo pengen upgrade karir lo lah. Bener. Ya seenggaknya lo bisa jadi yang tadinya operator bisa jadi staff gitu loh. Iya. Atau manajer kemudian. Gitu. Dan kebetulan gue dari dulu pengen banget kayak itu loh kerja di kantor-kantor gitu loh. Gue pengen jadi orang kantoran dari jadi dulu. office-nya lah. Iya bener. Ya. Bener dari kecil nih dari SMA dulu tuh. Wah kayaknya keren tuh ke kantor rapi kayak gitu-gitu. Lebih dipandang juga gitu. Iya. Gitu. Bener. Tapi kan pemikiran banyak orang kan kayak lah cita-cita lu kok karyawan sih orang mah cita-cita jadi pengusaha kayak gitu. Itu pilihan gue nggak menyesal sama pilihan gue karena gue juga yakin nggak ada yang salah sama pilihan. Betul. Iya. Jangan setiap orang punya pilihan masing-masing. Kadang ya mungkin pengusaha juga nggak selamanya mudah gitu. Ada perjalanannya juga. Dan emang nggak mudah menjadi pengusaha. Banyak yang gagal juga. Iya, kita udah lihat kan banyak yang gagal. Nah itu sih.
ya kalau pilihan kan ya nggak salah juga kalau lu pengen jadi karyawan gitu. Bener. Yang penting kan lu bisa menikmati itu, passion lu Bener. di situ gitu kan. Lu Gue senang. enjoy sama kerjaan gue, sama apa yang gue pilih ya. Betul. Iya sih. Yang penting bisa work life balance kalau kata orang-orang Jaksel. Iya bener. Work life balance. Betul. Oke. Kalau lu harapannya gimana? Yang pasti gue kenapa alasan mau kuliah tuh karena gue gabut juga sih di kosan gitu. Gabut ya, kayak pulang kerja ngapain? Di Iya kosan, ngapain gitu. Jadi lu butuhin untuk kuliah. Yang memutuskan untuk mencari kegiatan baru yang produktif. Oke. Jawabannya adalah kuliah. Gitu. Lu beneran gabut? Iya karena lu ngapain gitu pulang kerja berangkat pulang ke kosan dia nonton TV ngapain gitu kayaknya ada yang kurang menantang di hidup gua gitu. Nah, kalau gue pribadi ya gue dari dulu emang mikir gue harus kuliah karena di kampung pun kan kebetulan gue dari Medan nih. Iya. Nah di kampung dulu pun gue udah minta sama orang tua gue untuk kuliah, cuman ya nggak bisa keterbatasan ekonomi di kampung dulu. Jadi gue harus ngerantau, gue harus cari sendiri untuk gue dan ya puji Tuhan lah. Akhirnya bisa kuliah. Iya, bener. Bagus lah kalau kayak gitu sih. Akhirnya kuliah gitu kan. Yang tadinya pengen, tapi karena ekonomi belum bisa terlaksana dan sekarang akhirnya terlaksana. Iya, makanya untuk temen-temen yang pengen kuliah atau takut kuliah karena biaya, menurut gue pasti ada jalan sih, Pin. Pasti ada jalan lah. Iya, percaya aja. Yang penting mau berusaha. Betul, mau berusaha dan mau berjuang sih. Iya, bener-bener kan harus diperjuangkan. Dan gue percaya juga kalau misal lu punya kendala pembayaran di kampus juga bakal dengerin masa lalu lah. Iya, mereka jalan lah. Iya, mereka pasti ngasih solusi buat lu. Entah bagaimanapun itu, yang penting lu berusaha. Betul, gue juga kan kalau kuliah ini biayanya nggak lancar-lancar banget sih, kadang ada kendala juga. Gitu. Iya benar, sama gue juga gitu loh. Iya sama gue juga. Ya itu sih, menurut gue. Jadi apa namanya? Nah sekarang kan tadi alasan harapan lu ke depan gimana nih setelah lulus kuliah? Nah harapan gue berharap banget sih karena kan kebetulan gue udah karyawan ya di sini ya. Gue berharap banget sih gue bisa jadi staf di kantor tempat kerja gue juga. Bisa naik nih. Iya, gue pengen promosi di situ juga harapannya. Amin biar nggak usah pindah lagi gitu ya. Iya, semoga sih bisa ya. Harusnya bisa sih. Untuk tempat kerja saya, tolong Pak dipertimbangkan. Iya. Aku mau bahas tentang pribadi lu paling. Boleh. Oke. Nah kalau tadi kan kita udah bahas alasan lo kenapa kuliah, terus harapan lo ke depan mau gimana. Nah sekarang gue lebih ke pribadi lo nih Van. Pribadi yang gimana nih? Pribadi lo kan kalau gue lihat dari kacamata gue gitu ya. Iya. Kan lo orangnya ceria, humble. Kacamata seorang Alvin Algoiri nih. Betul, kacamata kan. Gue ngeliat lo tuh, lo ceria, lo humble, lo bisa kenal banyak orang, lo ibaratnya selengean lah. Atau semua orang tuh kadang mungkin di tingkat 2 tuh atau tingkat 1 mungkin ya. Iya. Udah pada kenal lu semua gitu. Masa sih? Terkenal famous lah di famous gue di kampus ini ya. Masa sih? Famous dengan kecentilan lu lah. Keselengean gue. Betul gitu. Nah, kalau menurut lu tuh gimana sih? Apakah dugaan gue benar atau gimana nih? Satu, gue nggak tahu ya. Mungkin itu karakter ya. Jadi gue orang yang paling sedikikit aktif mungkin kalau misalnya kayak kita kumpul gitu kan sama teman-teman yang lain yang banyak ngomong mungkin gua mungkin itu karakter ya kali ya menurut gua karena udah dari dulu emang begitu soalnya lahir kali ya dari gua bayar gua udah ngomong enggak lah tapi gua emang bukan orang yang pendiam gua bukan orang yang pendiam ya. Kayak dulu pas nyari kerja dulu, gue orang yang aktif untuk kenalan kayak gitu sama teman-teman. Iya, teman-teman yang cari kerja yang lain yang pakai baju hitam putih tuh. Betul. Di kawasan sendirian gitu. Iya, dulu sedih banget perjalanannya, tapi kalau diingat sekarang jadi lucu. Ya lucu ya, perjuangan lah. Iya. Gitu sih. Belum sarapan dari rumah, naik motor ke kawasan nyari kerja. Aduh, cok. Naruh lamaran. Yayasan. Dan bodohnya gue dulu ya. Gue bodoh lah menurut gue itu. Dulu gue nyari kerja nih, nanya-nanya ke security pabriknya kan. Nah, di situ gue pakai baju bebas gitu. Jadi kayak orang main. Iya, pakai sepatu, celana, tapi gue tetap pakai sepatu, celana panjang, kawasan gitu kan, pakai jaket. Nah, gue nanya security-nya tuh,
mungkin security-nya mikir gue Iya. mau ngantar paket kali ya. Jadi pas gue nanya Nanya loker. ada lowongan nggak Pak di sini, nah dia di situ heran, dia ngomong gini, oh security ngomong gini, loh kamu nyari kerja tapi pakaian kamu kayak gini, kayak tadi gitu. Nah gue baru nggak, oh berarti emang harus hitam Harus putih ya. hitam putih biar orang tuh ngeh gitu. Iya. Kalau lu lagi nyari kerja. Lu nyari kerja, iya ya. Gitu Pada sih waktu harusnya. itu ya. Ya begitu harusnya sih hitam Gua- putih. Gue keliling-keliling kawasan Hyundai, Lu iya, keliling- Jababeka, aduh cok, Anjir. Egypt, anjir. semua kawasan Delta juga gue luar kelilingin. biasa loh, luar biasa. Gue dulu soalnya dimasukin sih. Enak lu punya privilege. Ya itulah fungsinya dari relasi. Relasi. Kalau punya relasi tuh enak gitu, Bener. tinggal satu-satu. Iya sih. Gitu. Iya dan nggak ada yang salah dengan itu. Iya nggak salah ya, salah lu sendiri kenapa lu nggak punya relasi kan Iya gitu. benar. Jangan salahin gue punya relasi. Gitu. Iya ya lu bangunlah relasi lu yang Iya. bisa ngasih lu keuntungan atau bisa membantu lu. Betul, nah itulah. Iya. Nah makanya di kampus juga lu harus banyak-banyak nyari relasi. Bener. Nyari teman-teman, ibaratnya lu nyari teman-teman AB atau AB itu. Nah itulah yang gue lakuin. Kenapa gue jadi orang yang kayak gue kenal beberapa kakak Teman-teman. tingkat yang ada di atas kita, teman-teman yang di atas tingkat kita, gue kenal. Banyak lah Iya, teman-teman gue kampus kenal gitu kan. beberapa teman-teman kampus ya itu. Ya, Ya itu karena salah mungkin punya teman banyak. ya mungkin mereka punya info lowongan kerja kan, Iya, bisa suatu share ke hari kita. nanti setelah kita lulus. Betul, bisa ngasih Iya. peluang-peluang yang bagus buat kita ke depannya kan siapa tahu gitu. Bener. Seenggaknya kan kita harus membuka diri untuk peluang-peluang itu gitu dengan Iya, bener. berteman atau berrelasi sama mereka gitu loh. Iya, karena teman SMA gue bahkan yang mereka baru merantau ke sini atau udah lama merantau di sini, mereka masih nanya-nanya gue kadang-kadang. Nah itu sih, kalau mereka mungkin nggak kenal orang-orang sini, mungkin nggak bakal kesini juga mereka. Iya, Akhirnya tetap di kampung di halaman. kampung, bener. Jadi sejauh informasi tentang lowongan kerjaan yang gue tahu ya, gue pasti kabarin mereka. Ya itulah fungsinya relasi gitu. Iya. Luar biasa. Kalau lu gimana? Apanya? Bisa kerja di apa namanya? Kereta Komuter Indonesia. Wede. Betul. Itu anak perusahaannya KAI ya? Ya, anak perusahaan KAI yang paling makmur sih sebenarnya. Oh iya. Iya sih. Ya kalau kenapa gue bisa akhirnya Itu relasi juga nggak sih? relasi. Relasi juga. Relasi. Emang kebanyakan relasi lu Pin daripada gua Pin. Enggak, jadi ada perjalanannya nih. Sebenarnya gue nggak langsung ke ibaratnya ke KRL lah gampangnya. Iya. Salah satu kerja di KRL gitu. Nggak langsung kerja di KRL gue dulunya. Gue ngelamarnya dulu di Transjakarta. Transjakarta. Gue awalnya tuh di Transjakarta, gue masuk. Jadi lo tau nggak yang di pas di Transjakarta kalau di pintu tuh, Iya. dapat tugasin pintu tuh. Iya. Nah gue pernah pernah kayak gitu. itu? Pernah. Keren banget anjir. Pernah gue 3 minggu. Loh, terus kenapa cuma 3 minggu? Enggak 3 minggu. Gue kan kenal di teman-teman gue bareng magang tuh. Magang Iya. tuh harusnya 6 bulan atau sebulan atau berapa bulan gue lupa. Oh, mereka yang di pintu itu magangnya berapa bulan? 6 bulan. 3 bulan atau berapa bulan gitu. Saya gue lupa Oh, tuh. berarti magang dulu mereka. Magang Ya? dulu tuh sehari 100.000 waktu itu. Oh, oke. Magangnya 100.000 per hari. Jadi di magang itu kan gue kenalan tuh sama teman-teman yang lain tuh. Iya. Nah dulunya di teman-teman gue tuh dulunya pernah kerja di komuter. Oh. Nah terus nge-share apa namanya lowongan kerja tuh ke gue. Iya. Akhirnya gue cobalah. Gue coba ngelamar, gue naruh langsung di stasiun Gambir waktu itu. Terus ngambil. Nah, terus seminggu kemudian dapat panggilan tuh. Iya. Dapat panggilan terus gue wawancara kan di situ. Terus akhirnya seminggu kemudian gue langsung dapat penempatan kerja. Itu Gitu. penempatan pertama di mana? Langsung di Cikarang. Enggak langsung waktu itu pertama di Bekasi Timur dulu. Oh, Bekasi Stasiun Timur. Berarti lu sempat ngekos di Bekasi Timur dong? Pernah. Di mana? Di Rawalumbu. Enggak dekat-dekat Bekasi Timur lah, dekat Dekat stasiunnya. ya, dekat stasiun. Paling jalan kaki lah dari stasiun mah. Nggak Iya, terlalu iya, jauh sih. iya. Terus habis itu ke Cikarang. 6 bulan di Bekasi Timur baru ke Cikarang sampai sekarang. Oh. Gitu. Jadi perjalanannya tuh gue Transjakarta dulu nih. Iya. Coba kalau gue nggak di Transjakarta mungkin gue nggak Lu nggak bakal tahu KCI ya, komuter ya. Kalau gue tahu komuter gitu. Oh. Nah gue beruntung banget tuh. Terima kasih banyak kakak udah mau infoin gitu. Tapi berarti itu ada grupnya ya, Ada grupnya. yang itu apa sih nama jatuhnya mereka? Yang Yang di Transjakarta
ada namanya kalau PLB, kalau dulu ya PLB itu Iya. petugas layanan bus. Oh. Jadi yang itu di apa namanya, Iya. di bus-bus itu. Keren loh mereka loh. Mereka tahu rutenya loh. Iya, gue juga awal-awal nanya-nanya juga. Oh iya. Gue harus ngapalin fotonya kemana. Kalau orang nanya kan, penumpang nanya kan, mau nggak mau kita harus jawab. Iya benar. Dan kita harus tahu sih. Harus menurut tahu gua. banget gitu loh. Terus juga kita harus apa namanya, aktif di bus juga, ngarahin kemananya. Iya, ngelihat mana yang prioritasnya duduk Betul. gitu ya. Nganuin apa namanya, lansia juga, Bener. kasih tempat duduk mereka juga. Menurut gua yang kerja di situ tuh keren loh menurut gua loh. Keren loh mereka. Masa? Iya. Ya itu. Tapi lu pernah jenuh gak sih? Karena kan lu di bis tuh berdiri. Iya, karena gue mungkin belum merasa jenuhnya karena tinggal minggu doang. 3 minggu berarti lah. belum jenuh ya? Belum jenuh, baru langsung semangat-semangat. Iya, lu masih menikmati kerjaan itu ya, keliling-keliling Jakarta. Betul. Dulu rute lu dari mana ke mana? Jadi gue kan dulu di posnya tuh di Kampung Rambutan gua. Iya, kamu Pernah rambutan. ke Kampung Rambutan Pulau Gadung, Kampung Rambutan Harmoni, Kampung Oh, Rambutan Ancol tuh gue udah ngerasain semua tuh. Harmoni itu halte ini ya, halte sibuk ya. Harmoni itu. Sibuk itu, waduh, Gila. luar biasa itu. Waktu pertama gue jadi PLB tuh, hari pertama tuh gue gak duduk sama sekali aja, berapa jam gak duduk. Waduh, Kerjanya 8 jam. Tapi gue penasaran, istirahatnya mereka tuh gimana? PLB tuh. yang gak ada istirahatnya tuh pas ngetem doang, pas ngetem di terminal. Itu berapa lama? Ya tergantung apa namanya, antriannya. Kalau antriannya udah depan lagi ya harus mau nggak mau harus jalan juga gitu. Terminalnya yang gimana sih? Yang di ini, yang di... Gue dulu di Kampung Rambutan. Oh, di Kampung Rambutan. Kalau dulu gue di Kampung Rambutan di situ. Kalau ibaratnya Maksud gue makan siang lu loh, istirahat makan siang lu. Kan kerja tuh 8 jam. 7 jam kerja, sistem makan istirahat harusnya, ya enggak sih? kalau istirahat ya kita colong-colongan aja gitu. Kalau istirahat, kalau auto makan juga sama. Jadi mau nggak mau lu sebelum naik tuh makan dulu gitu. Oh iya, berarti kayak tentara juga ya. Jadi makan cepet-cepet ya sih? makan cepet juga gitu. Oh iya, Paling minum lah, paling juga waktu itu puasa lagi tuh. udah berdiri 8 jam. Iya, ulang tahun Puasa. puasa lagi. Wah, keren sih. Luar keren, biasa, keren, langsung keren. gue malamnya panas dingin gue. Gak duduk sama sekali, kaki waduh kerasa semua anjir. Oh Aduh. iya. Akhirnya tapi alhamdulillah Allah ngasih kesempatan buat gue untuk kerja santai. Iya. Kalau sekarang kan lebih banyak duduknya. Iya ya. Enak lah sekarang. Enak ya. lah, Better lah ya. Lebih nyaman lah sekarang. Iya, iya. Makanya gue akhirnya bisa kuliah juga gitu. Terus dulu itu unit untuk tempat lu kerja pas jadi PLB itu ganti-ganti nggak sih? Atau itu emang yang lu naikin setiap harinya? Unitnya bisnya Iya, bisnya. ganti-ganti kan, tergantung apa namanya, dikasih korlapnya kan, nanti dikasih korlapnya kemana nih, Sama Rambutan. koordinator lapangan ya. ada korlapnya gitu. Oh iya. Lu ke Pulau Gadung apa lu ke Harmoni atau lu kemana, Grogol kayak gitu. Jadi Berarti dikasih, PLB yang bertahun-tahun kerja itu, Cok. Dia hafal semua apa lah. gitu ya. Gila. Jadi setelah magang 3 bulan tuh ada interview lagi tuh buat jadi kontrak. Oh. Nah interviewnya itu ngapalin rute-rute itu. Oh ya. Kalau nggak bisa jawab ya udah selesai. Mau nggak mau harus hafal, itu mah udah wajib itu. Tapi enak juga sih, maksudnya jadi PLB berarti unit bus lu tiap harinya ganti itu berarti lu kenal banyak sopirnya dong. Lu ngobrol nggak sama sopirnya? Ngobrol, cuman kadang-kadang apa namanya, penuh juga gitu. Iya ya. Lebih ke penumpang sih kalau gue ya. Paling ngasih kode-kode doang sih. Pintu udah tutup, rangkat lagi gitu. Oh tapi kalau untuk ngobrol Inggris tuh jarang gitu. Jarang, Karena nggak mungkin kosong bisnya ya. nggak mungkin Pasti kosong. ada 1-2 orang ya. Pasti ada aja gitu. Ya kali lu ngobrol gitu dulu di. Berdua Gimana ngobrol, ngobrolnya? penumpang siapa yang ngurus nih? Iya. Gitu. Maksudnya ntar di komplain juga, aduh ribet lah pokoknya kalau udah komplainan gitu. Oh iya. Tapi untungnya enggak sih, karena 3 minggu doang. belum dapat komplainan ya. Belum dapat komplainan, masih seneng gitu, masih Akhirnya- semangatnya. Akhirnya lu kerjalah di komuter. Betul. Alhamdulillah lah, nyangka. Eh, Gue juga pada akhirnya apa namanya, kerja di komuter juga ibaratnya kayak apa namanya, hadiah dari Allah juga sih buat gue. iya. Gue pernah kerja keras di PT, Iya. pernah berdiri juga, terus akhirnya suruh nyantai dulu istirahat lah. Dari banyaknya proses ya. Proses itu akhirnya dikasih tempat kerja yang nyaman. Iya, yang lumayan lah. Enak lah ibaratnya. Iya. Bener. Ya itu kadang kita untuk mendapatkan sesuatu yang enak tuh harus berdarah-darah dulu kan. Iyalah, kita harus berproses dulu. Betul. Iya, karena misalnya lu langsung dapat enak tanpa berproses, lu nggak ada cerita. Iya. Lu nggak ada momen di mana lu ngerasain Perjuangan. iya, ngerasain berdiri 8 jam pulangnya panas dingin. Ya, Nah itu sih. Iya. Emang kalau diceritain sekarang tuh
kayaknya seru gitu. Iya, Kalau jadi pas di lucu jalan ya. dulu mah Aduh, sedih banget. nangis gua. Iya. Sedih lah pokoknya. Kita udah ngobrol banyak Tivan dari yang tadi awal perkuliahan, kenapa lu kuliah, harapan lu ke depan kayak gimana, terus lu cerita-cerita tentang kerjaan lu juga. Iya. Begitupun juga dengan gua gitu kan, cerita tentang kerjaan kuliah gua gitu. Terus akhirnya nggak kerasa nih udah sampai setengah jam lebih nih Iya, kita iya. ngobrol nih. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di obrolan-obrolan berikutnya tentang bahasan-bahasan yang lebih menarik nih. Kayaknya tentang percintaan lu, gue pengen tahu sih percintaan lu kayak gimana gitu. Aduh, boleh. Lu berapa kali pacaran, terus pacaran ngapain aja mungkin Ngapain kita aja ya selama pacaran ya. iya, mungkin Nonton boleh. betul, nanti kita bahas lah di sesi yang lain gitu. Mungkin kita cukupkan saja untuk sesi yang ini. Untuk hari gitu. ini. Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request tentang materi atau obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi, mungkin bisa komen di bawah. Komen di bawah bener. Atau mungkin pengen request bintang tamu, siapa nih yang pengen diundang, juga boleh komen di bawah juga. Di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya. Terima kasih, saya Alvin dan teman saya. Saya Paina Baban. Sampai ketemu di Pods Diary berikutnya. Dadah. Bye, see you.